Hey ho Pop Gengs! Kalau lihat rumah gedongan zaman now, kayaknya kepala kita nggak lagi berpikir, rumah itu pasti rumah pengusaha sukses. Tapi malahan berubah, pegawai pajak negeri sih ini. Anggapan ini ya emang lumrah terjadi sekarang ya, apalagi setelah banyaknya kasus flexing keluarga Ditjen Pajak akhir-akhir ini yang mencuat ke media sosial. Bahkan banyak yang penasaran dong, segimana sih gaji pegawai Ditjen Pajak sampai bisa hidup super mewah pakai banget? Nah, penasaran kan? Yuk dah, kita menyelam sama-sama untuk tahu informasinya. Setelah menggali dan cari sana-sini, gaji PNS Ditjen Pajak yang pertama bisa dikelompokkan secara golongan seperti PNS pada umumnya. Besaran gaji yang diterima diatur dalam PP nomor 15 tahun 2009 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang pegawai negeri sipil. Nah, dalam aturan tersebut nih, pegawai Ditjen Pajak menerima gaji sebagai berikut. Di golongan paling bawah ada golongan 1A hingga 1D. Besaran gaji 1A ini berkisar dari Rp1.560.000 hingga Rp2.535.000. Kemudian golongan 1B berada antara Rp1.704.500 sampai Rp2.472.900. Kemudian golongan 1C sekitar Rp1.776.600 sampai Rp2.577.500. Dan yang terakhir untuk golongan 1D nih berada di kisaran Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Baik, kita berangkat ke golongan 2 yang terbagi atas 2A sampai 2D. Nah, besaran gajinya seperti berikut ini nih. Di golongan 2A mendapat Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. Kemudian golongan 2B berkisar Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. Lalu golongan 2C gajinya itu sekitar Rp2.300.800 hingga Rp3.665.000. Dan yang terakhir, gaji yang didapatkan oleh golongan 2D adalah Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Selanjutnya ada golongan 3A hingga 3D. Golongan 3A mendapat gaji berkisar Rp2.579.400 sampai Rp4.236.400. Setelah itu, ada golongan 3B dengan gaji sekitar Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Di golongan 3C, gajinya berada di kisaran Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Nah, kemudian gaji golongan 3D berada di kisaran Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Terakhir ada golongan 4 yang spesial karena tingkatannya ternyata ada 5 nih, dari A sampai E. Nah, golongan 4A mendapatkan gaji sekitar Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. Kemudian di golongan 4B sekitar Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. Lalu di golongan 4C mencapai Rp3.307.300 sampai nih Rp5.431.900. Lanjut di golongan 4D, gaji yang didapatkan ada di kisaran Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Nah, yang berada di tingkat puncak yaitu golongan 4E. Gajinya itu ada di angka Rp3.593.100 hingga Rp5.900.200. Mendengar gaji Ditjen Pajak dalam golongan ini dan membandingkan rata-rata penghasilan bulanan Indonesia berdasarkan katadata.co.id yaitu Rp5,3 juta. Bisa dibilang, kalau gaji Ditjen Pajak sih cuman golongan 4 yang bisa menembus angka rata-rata tersebut. Tapi jangan salah,
Karena gaji Ditjen Pajak bukan cuma itu toh. Sebab ada yang namanya tunjangan kinerja atau TUKIN, yakni ini tunjangan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja masing-masing pegawai. Kepangkatan di Ditjen Pajak terbagi atas 27 tingkatan dan 4 eselon. Nah, eselon 4 merupakan bagian dengan jangkauan tingkatan paling luas, mulai dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 16. Wow! Nah, gaji yang didapatkan itu berkisar antara 5.361.000 sampai dengan 25.162.550 rupiah. Nah, dalam eselon 4 inilah nama pegawai pajak problematik paling viral di Indonesia yaitu Gayus Tambunan muncul. Kalau kamu masih ingat, nama ini pertama kali viral di kisaran tahun 2010 sampai 2011 karena kecurigaan PPATK atas harta kekayaan yang tidak wajar. Dalam laporannya, Gayus punya harta yang mencapai 100 miliar rupiah, padahal gajinya cuma 12,1 juta dalam sebulan. Kalau dihitung-hitung, total kekayaan tadi bisa didapatkan kalau Mas Gayus ini nabung hingga 688 tahun tanpa belanja sepeser pun. Waduh, iya kalau umurnya sampai segitu. Nah, atas kecurigaan ini nih Gayus pun diperiksa dan terungkaplah kasus penggelapan pajak yang dilakukannya. Harta yang dihasilkan nih ternyata berasal dari usahanya membantu pengusaha untuk memanipulasi laporan keuangan untuk memperkecil pajak yang dibayarkan. Contohnya nih, jika sebuah perusahaan harus membayar pajak hingga 1,5 miliar rupiah, Gayus bisa menyulapnya jadi 500 juta rupiah dengan 200 juta sebagai pembayaran pajak dan 300 juta rupiah jadi bagian Gayus. Gila. Nah, gimana nggak jadi kaya Mas Gayusnya ya? Akibat kasus penggelapan pajak ini, maka terungkaplah beragam kasus lain yang melibatkan namanya. Mulai dari kasus pencucian uang, hingga kasus penyuapan BRIMOB. Akibat segala ulahnya, Gayus divonis berat dengan 29 tahun penjara sejak tahun 2011. Dan kasus ini juga menyeret sekitar 27 nama lain dalam Badan Ditjen Pajak atas kasus yang sama. Wah, disinilah titik utama di mana banyak orang tidak percaya dengan kinerja Ditjen Pajak. Baik, sekarang ayo kita lanjut ke eselon 3 yang memiliki jangkauan tingkatan lebih pendek. Mulai dari peringkat 17 hingga peringkat 19. Gaji yang didapatkan eselon 3 ini sekitar 27.914.000 rupiah hingga 46.478.000 rupiah. Bahas eselon ini jelas kita bahas Bapak Rafael Aluntri Sambodo dong, yang tahun ini kena arisan karena punya anak yang gak bisa diatur. Seperti yang kita tahu, si Rafael ini adalah pegawai Ditjen Pajak yang hartanya viral karena memiliki harta sampai 56,1 miliar rupiah. Padahal gaji maksimal yang bisa didapetin itu cuma nembus 52 juta rupiah dalam sebulan. Nah, berangkat dari kecurigaan atas hartanya ini, ditemukanlah beragam hal yang mencengangkan lainnya. Salah satunya adalah transaksi dalam mutasi rekeningnya yang lebih dari 500 miliar rupiah dalam 4 tahun. Weleh, duit segini beli bensin udah bisa sampai ke bulan gak sih? Dalam pendalaman kasusnya, Rafael dianggap sebagai geng lama di Ditjen Pajak yang punya sifat nakal. Kalau geng jadi masih ada temennya dong ya di dalam? Ya bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Makanya untuk merespon berbagai api yang timbul di masyarakat, Ditjen Pajak langsung melakukan perombakan kebijakan. Ya semoga saja perombakan ini efektif ya Pak Bu sekalian. Nah selanjutnya kita pindah ke eselon 2 yang berisi pegawai tingkatan 20 hingga 23 yang gajinya itu makin fantastis. Kapan aku punya gaji kayak gini ya? Nah, dari datanya dalam sebulan, tukin yang bisa didapatkan itu berkisar 56.780.000 rupiah hingga 81.940.000 rupiah. Lalu lanjut ke eselon 1 yang memiliki tingkatan paling tinggi, yaitu dari tingkatan 24 sampai 27. Gaji yang didapatkan itu sangatlah mencengangkan, mulai dari 84.604.000 rupiah hingga 117.375.000 rupiah.
Dari apa yang telah kita telusuri ini, bisa ditahu ya kalau maksimal pendapatan Ditjen Pajak itu mencapai Rp123.275. Bah, ini sih udah bisa beli mobil LCGC tiap bulan. Kok masih mau dikorupsi sih? Emang ya, hidup ini gak ada puas-puasnya. Bicara soal Ditjen Pajak, akibat beragam kasus yang menimpa instansi ini, maka banyak tuh orang yang kecewa dan akhirnya malas bayar pajak. Tapi jangan gitu loh ya, toh bayar pajak juga buat pembangunan negara kok. Kalau sampai ada yang korup lagi, kita doain aja tiap makan disamber tawon dah tuh. Amin. Coba komen amin di bawah.